Kamu orang luar, kenapa tertawa? Aku paling tahu bagaimana Kak Wan King itu. Dia pasti tidak sempat berkemas. Kak Wan King tidak boleh pergi. Yang seharusnya pergi itu Qian Duo. Bibi. Ahau, selama bertahun-tahun aku tinggal di keluarga Shen ini. Selain koper ini, barang-barang lainnya, semuanya kalian yang belikan untukku. Aku tidak punya muka untuk membawa pergi apapun dari keluarga Shen. 1 sen pun tidak. Bibi, jangan salahkan Duo. Duo, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan membuatmu kesal lagi di sini. Kau benar, karena kau sudah memutuskan untuk pergi. Kami tidak akan menahanmu. Hati-hati di jalannya. Cuaca akan dingin akhir-akhir ini. Apa pakaianmu cukup? Lihatlah ingatanku ini. Kau juga tidak punya banyak barang untuk dibawa. Kalau begitu, semoga perjalananmu lancar. Qian Duo, bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada Kak Wan King? Kak Wan King sudah tinggal di rumah kita bertahun-tahun lamanya. Kami sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Apa hakmu mengusirnya? Aku tidak bermaksud begitu kok. Galak sekali. Dasar bucin, memang tidak bisa diganggu. Jadi, Fu Wan King ini, melihat anak sulung keluarga Shen tidak bisa dinikahi, dan dengan adik iparku ini, yang sudah bertahun-tahun diam-diam menyukainya, kami jadi satu keluarga. Dia baru 18 tahun. Dia tahu aku diam-diam menyukai Kak Wan King? Apa kau yang bilang? Kalau begitu, bayi dalam kandungan Wan King sekarang adalah anak adik ipar. Yunhao, kau dan... Ibu, tidak mungkin. Aku bahkan belum pernah pacaran. Bagaimana bisa begitu? Tunggu. Shen Yunhao mabuk berat malam ulang tahunnya. Mungkinkah itu anak suamiku? Tapi dia itu mesin pencetak uang berjalan. Matanya hanya melihat KPI dan laporan keuangan. Tidak mungkin hamil hanya dengan niat, kan? Ibu, tadi malam aku melihat Kak Wan King mual-mual. Menurut ibu, apa dia benar-benar hamil? Duo, nanti kalau aku tidak ada, kau harus menjaga ibu mertua dan keluarga Shen untukku. Memeluk sekuat ini, apa kau takut aku tidak tahu kau menyelipkan sesuatu ke sakuku? Lalu langkah selanjutnya, dia akan menangis, bilang gelangnya hilang, lalu menuduhku mencuri dengan bukti, kan? Meskipun Kak Wan King tidak suka Qian Duo, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, kan? Bibi, gelang pusaka saya. Kak Wan King, Dia benar-benar menebaknya dengan cepat. kamu terlalu baik, deh. Baru pertama bertemu sudah diam-diam memberiku hadiah sebesar ini. Ini berlian putih 10 karat kualitas terbaik. Karena ini ketulusan hatimu, aku akan menerimanya dengan berat hati. Lain kali jangan begini lagi, ya. Bu, benar-benar gelang Kak Wan King. Kakak ipar seperti peramal. Wan King benar-benar selicik itu. Kalau begitu, perkataannya tentang aku akan bangkrut juga akan jadi kenyataan. Duo, baguslah kalau kamu suka. Anggap saja ini hadiah dariku untukmu. Bibi, Zhi, Yunhao, aku pergi dulu. Kak Wan King, kamu tidak boleh pergi. Bu, Kak Wan King bisa memberikan gelang semahal itu, diberikan pada Qian Duo. Pasti bukan seperti yang dia katakan. Kau baru datang saja sudah membuat rumah ini jadi kacau balau. Apa sebenarnya niatmu? Aku tidak. Dia sendiri yang ingin memberikannya padaku. Anak bodoh ini masih saja membelanya. Sebentar lagi, cowok polos ini akan dikirim oleh kekasihnya ke ranjang tante kaya berumur 60 tahun dan diperas habis-habisan. Akhirnya, dia tidak hanya tidak bisa mengurus diri sendiri, tapi juga akan mengompol. Mengompol? Qian Duo, kau. Nyonya, makan malam sudah siap. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Wan King, kau juga ikut makan malam. Kita bicarakan setelah makan. Hari pertama menjalani cobaan duniawi, langsung dapat 1 juta yuan gratis. Mantap! Sayangku, Aku belum selesai denganmu. ini dia suamiku, CEO dominan itu, tampan dan kaya raya, dan masih perjaka polos. Apakah otot dada CEO dominan memang senyaman ini untuk disentuh? Siapa yang bicara? Halo,
Suamiku, panggil aku Duo-Duo saja. Jadi ini istri yang nenek jodohkan buat aku. Tadi itu suara hatinya. Tapi kok dia tahu aku masih perjaka? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, tapi sepertinya ada yang kenapa-kenapa. Nih, Hei, ayo pergi. Satu sisi, suami murahanku ini ganteng banget. Sayangnya, masih muda begini udah diracun pelan-pelan. Setahun lagi bakal gagal ginjal. Tapi pas dia udah nggak ada, aku kan janda muda. Bebas finansial. Enaknya jadi dewa pun cuma gini-gini aja kali, ya? Apa? Aku diracun orang, dan umurku tinggal setahun lagi? Istrimu ini, hari ini omongannya kejadian terus. Kamu harus jaga ginjalmu baik-baik. Kamu dengar juga kan? MA. Ibu percaya sama omongannya dia? Ngutuk-ngutuk kita? Bilang Kak Wan King hamil lagi. Bukannya itu ngerusak nama baik orang? Wan King hamil? Anak siapa? Berisik banget. Ada masalah apa? Jing An, kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis? Ayo makan. Ya ampun, anak dalam kandungan Fu Wan King, ternyata anak mertua laki-laki. Duo-duo. Maafkan aku. Aku terlalu bersemangat. Maaf ya. Keluarga Shen selalu mengira Fu Wan King menyukai Shen Tingyue, padahal dia sudah lama bersama mertua laki-laki. Mereka berdua bekerja sama untuk merebut aset keluarga Shen, dan mereka mati-matian menghalangiku masuk ke keluarga ini hanya karena takut jika aku dan Shen Tingyue menikah, harta keluarga akan secara resmi diserahkan kepadanya. Kamu adalah calon istri yang diatur nenek untuk Tingyue. Ayah, Namaku Qian Duo-Duo. setelah masuk ke keluarga Shen, kamu harus tahu posisimu. Sikapmu yang kampungan itu hanya akan mempermalukan keluarga Shen. Baik, ayah. Dasar orang tua bangka, apa hakmu bicara begitu padaku? Seorang pria yang naik kelas lewat pernikahan, yang hanya bisa masuk ke kalangan atas dengan menikahi wanita kaya, sekarang sudah kaya, cuma sok-sokan jadi tuan besar. Tapi Fu Wan King ini benar-benar nekat juga. Demi uang, apapun dia lakukan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku dan Jing An sudah puluhan tahun bersama. Wan King, kami juga melihatnya tumbuh besar. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Nona Wan King, ini sarang burung walet dan ejiao yang kubuat khusus. Makanlah yang banyak. Sekarang saatnya untuk memulihkan energi dan darah. Betul, wajahmu akhir-akhir ini kurang cerah. Harus banyak makan yang bergizi. terima kasih atas perhatian Paman. Wang Emma ini kok familiar banget ya? Astaga, ternyata Wang Emma ini selingkuhan ayah mertua yang lain. Hebat banget. Yang tua dan yang muda, semua disikat. Ayah mertua ini memang master manajemen waktu. Sebelum pulang, masih sempat-sempatnya bercinta dengan Wang Emma di hotel. Bekas di leher Wang Emma ini terlalu jelas. Kerudungnya saja hampir tidak bisa menutupinya. Jawab, bekas ini sebenarnya ada apa? Nyonya, apa yang Anda lakukan? Ini privasi saya. Betul, Mingshu. Wang Ma masih lajang. Wajar kalau dia punya privasi sendiri. Kamu menanyainya di depan umum seperti ini, bagaimana dia bisa menjaga harga dirinya? Sejak kapan aku bicara dan kamu boleh menyela? Sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas. Kalau tidak, kamu tidak perlu bekerja di sini lagi. Nyonya, saya sudah bekerja di rumah Anda bertahun-tahun. Apakah Anda tidak tahu bagaimana perilaku saya? Mengapa hari ini Anda mempermalukan saya seperti ini? Aku mempermalukanmu. Jelas-jelas kamu yang tidak tahu malu. Wang Ma, apakah itu Paman yang kamu bilang? Kamu rawat di rumah sakit waktu itu? Dengar-dengar, kalian sudah resmi berpacaran ya? Pacaran itu hal baik, jangan malu-malu dong. Iya, dia. Saya hanya berpikir, kita sudah setua ini, takut orang membicarakan kalau diumumkan. Jadi saya tidak berani mengatakannya. Masalahnya sudah jelas, Wang Ma, silakan pergi dulu. Mingshu, ayo kita makan.
Ada yang aneh? Pasti ada udang di balik batu. Fu Wanqing begitu bersemangat, membantu Wang Ma menutupi kesalahannya. Apa dia takut kalau Wang Ma pergi? Tidak akan ada lagi yang membantunya meracuni? Qian Duoduo, cukup. Jangan bicara omong kosong di sini. Shen Yunhao. Perhatikan sikapmu. Dia kakak iparmu. Dia bahkan membela istrinya. Suamiku memang hebat dalam segala hal. Sayangnya, karena terlalu hebat, dia jadi dibenci oleh ayahnya dan wanita simpanan yang ingin naik pangkat. Mereka meracuninya karena menganggapnya duri dalam daging. Aku dirugikan oleh ayah dan Wanqing. Ibu mertua sudah bertahun-tahun tidak mengurus perusahaan. Adik-adik ipar juga masih kecil. Aku, menantu dari desa ini, juga tidak bisa berbuat banyak. Begitu Shen Tingyue pergi, harta keluarga ini bukankah akan diserahkan begitu saja kepada ayah mertua yang masih kuat dan wanita simpanannya? Tolong periksa untukku obat-obatan yang dibeli ayahku selama setahun terakhir. Itu, Mingshu. Ada klien yang tiba-tiba kembali dari luar negeri. Aku harus menemuinya. Makan saja belum selesai. Kok? Klien apa yang begitu mendesak? Waktu klien terbatas. Kesempatan langka. Aku harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Mingshu, tenang saja. Setelah bertemu, aku akan langsung kembali. Bibi, aku juga sudah janji dengan teman. Aku pergi dulu ya. HMPH, dua orang ini begitu tidak sabar. Apa mereka takut orang lain tidak tahu perselingkuhan mereka? Bu, aku sudah kenyang. Aku naik ke atas untuk merapikan kamar dulu. Bu, menurutmu, ayah dan Kak Wanqing? Tidak mungkin. Pasti wanita itu yang berulah. Ayo, kita lihat kamar ayahmu. Aku ingin lihat apa yang dia katakan, itu benar atau bohong. Bu, semua tempat yang bisa menyembunyikan barang sudah dicari. Tidak ada yang ditemukan. Sudah kubilangkan, Kak Wanqing dan ayah bukan orang seperti itu. Ini semua Qian Duoduo yang mengadu domba. Bu, apa Qian Duoduo itu cemburu pada Kak Wanqing? Makanya dia pakai cara ini untuk memaksamu mengusirnya? Betul. Dia langsung bicara hal-hal yang tidak jelas. Anak apa? Perselingkuhan apa? Membuat kita seperti orang bodoh mengobrak-abrik di sini. Baru datang sudah main tipu-tipu begini. Hampir saja kita semua tertipu. Banyak sekali orang. Bu, kalian sedang apa? Bersih-bersih masal ya? Qian Duoduo, kau masih berani bicara? Kalau bukan karena omong kosongmu, apa mungkin kami mengobrak-abrik kamar begini? Coba katakan. Aku bilang apa? Oh, mertuaku yang bodoh. Mencari bukti. Apa gunanya mengobrak-abrik di sini? Pria brengsek dan pelakor itu pasti sudah membereskan semuanya. Tidak. Pasangan manis itu benar-benar berani. Berani-beraninya mereka ke hotel milik keluarga Shen, memutarbalikkan keadaan. Bu, siang ini, Anda akan memeriksa hotel, kan? Betul, 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 betul. Memang ada rencana itu. Yunhao, Zhi, kalian berdua ikut ibu, ya, biar lebih akrab dengan bisnis keluarga. Bu, Anda benar-benar percaya omong kosongnya? Yunhao, kalau ibu menyuruhmu pergi, ya pergi saja. Jangan banyak omong. Wah, kebetulan sekali. Bu, sayang, aku juga mau ikut. Ajak aku juga, dong. Aduh, bagaimana ya cara memberitahu mereka? Lagi pula, drama perselingkuhan keluarga kaya seperti ini, aku tidak mau melewatkannya. Qian Duoduo yang baru itu, mulutnya tajam, tidak mudah dihadapi. Anak liar dari desa. Mau jadi apa dia? Tenang saja, ada aku di sini. Direktur Shen. Direktur Gu sedang berbicara dengan seorang klien yang sangat penting. Dia sudah berpesan khusus. Siapapun tidak boleh mengganggu. Klien penting apaan? Berani-beraninya menghalangi ibuku. Betul. Kalau kau tahu diri. Cepat minggir.
Direktur Shen, jangan mempersulit karyawan kecil seperti saya. Direktur Gu benar-benar sudah memberi perintah. Mempersulit? Aku tanya padamu, siapa orang di dalam itu? Datang. Adegan puncaknya akan segera tiba. Apa yang kalian lakukan? Bibi, Tingyue, kenapa kalian kemari? Aku tidak sengaja menumpahkan air ke dokumen paman. Sedang jurus, kok? Direktur Shen, Direktur Gu sedang berbisnis dengan seorang klien yang sangat penting. Cepat. Cepat. Kak Wan King, kau baik-baik saja? Bu, Sepertinya ini hanya salah paham. jangan marah lagi. Qian Duo, lihat baik-baik. Mana ada hal memalukan di sini? Kenapa kamu menuduh Kak Wan King? Tapi kalau aku tidak salah ingat, Kak Wan King, bukankah dia ada janji dengan temannya? Kenapa dia bisa ada di hotel? Sebenarnya ada apa ini? Betul, Wan King. Kenapa kamu di sini? Begini, Bibi. Paman ada janji dengan Mr. Stephen untuk kerjasama. Aku punya teman yang kebetulan pernah berhubungan dengan Mr. Stephen. Paman memintaku untuk menjembatani. Aduh, iya. Mingshu, untungnya Mr. Stephen dan teman Wan King belum datang. Bagaimana kalau kalian sebaiknya cepat pergi saja. Sudahlah, Bu. Kita pergi saja dulu. Lihat, cangkir tehnya saja ada di sini. Apa yang bisa dipalsukan? Hanya meletakkan cangkir teh saja. Shen Yunhao ini benar-benar bucin stadium akhir, tidak tertolong. Kalau sampai dia tahu, celana dalam renda Kak Wan King yang selalu dia dambakan itu, sekarang masih bersembunyi di bawah selimut. Apa dia tidak langsung malu sampai hatinya hancur lebur? Ada apa di bawah selimut itu? Hei, istriku. Apa yang kamu lakukan? Tuan Stephen akan segera tiba. Ada apa? Kita bicarakan di rumah saja. Ya. Pulang? Gu Jing'an, kamu begitu gelisah. Aku ingin lihat apa yang ada di bawah selimut ini. Hei, Gu Jing'an, apa ini? Jelaskan padaku. Istriku, aku juga tidak tahu. Ini, mana ya? Ini, sebenarnya ada apa? Nyonya Shen, Tuan Gu, maafkan saya. Celana dalam ini seharusnya milik tamu sebelumnya yang tertinggal. Petugas kebersihan lalai saat membersihkan. Tidak mengganti spray sepenuhnya. Ini semua kelalaian saya. Kesalahan paling dasar saja, kalian bisa melakukannya. Standar tinggi hotel kita, kalian buang kemana? Untungnya kali ini Mingshu yang menemukan. Kalau sampai tamu lain melihatnya, reputasi hotel kita, bukankah itu akan kalian hancurkan? Betul, Tuan Gu benar. Saya akan segera memperbaikinya. Benar-benar seperti itu. Aduh, lihat. Wan King. Kak Wan King. Masih bengong saja? Cepat bawa ke rumah sakit. Hati-hati. Aduh. Begitu ada masalah langsung pura-pura tidak tahu. Dasar licik, pantas saja bisa membuat keluarga Shen tertipu habis-habisan. Dokter, bagaimana keadaan Wan King? Tidak ada yang serius.
Pasien hanya sedikit emosional dan sedikit hipoglikemia. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Lalu, bagaimana dengan bayi di perutnya? Apa dia juga baik-baik saja? Lalu bagaimana dengan bayi di dalam kandungannya? Apa dia juga baik-baik saja? Bayi. Berdasarkan laporan pemeriksaan pasien, tidak ada tanda kehamilan. Bentuk rahim normal. Dokter yang mendiagnosis. Bentuk rahim normal, Tidak ada ditemukan tanda kantung di dalam rahim. kehamilan di dalam rahim. Aku salah paham padamu. Hampaha, Gu Jing'an. Setiap kali dia membawa Fu Wanqing ke rumah sakit swasta ini untuk pemeriksaan kehamilan, dia pasti sudah bersekongkol dengan dokter sejak lama. Apa katamu? Cukup. Kau memfitnah Wan King saja belum cukup. Sekarang kau juga memfitnah ayah mertuamu. Kau baru saja menikah dengan keluarga kami, sudah mencari masalah. Apa kau baru akan tenang setelah menghancurkan keluarga kami? Bu, jangan marah dulu. Aku akan mengajak dua-dua bicara di luar. Kalian masuk duluan. Lihatlah Wan King. Ayo. Kau baru datang ke keluarga Shen. Kenapa kau terus-menerus menyerang ayah dan Wan King? Dan semua itu, kata-kata tanpa dasar. Ada apa sebenarnya? Aku tidak bilang apa-apa kok. Bukan kalian sendiri yang menemukannya. Ya ampun, nasib CEO dominan ini bermasalah. Dia sengaja berdiri di tempat ini. Sebentar lagi akan ditabrak oleh troli yang lepas kendali, sampai cacat. Sudahlah. Mengingat dia sudah sangat menyedihkan, aku akan membantunya saja. Sampai sekarang, kau masih mengutukku? Hati-hati. Kau benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Jadi kau benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Kalau begitu, semua yang kau katakan sebelumnya. Aduh, aku kan cuma asal bicara saja. Suamiku, aku hanya terlalu menyukaimu. Jadi, saat melihatmu dalam bahaya, potensiku langsung meledak. Wah, otot ini enak sekali disentuh. Keras dan kencang. Aku harus memanfaatkan waktu ini untuk menyentuhnya cepat-cepat. Halo? Tuan Shen. Direktur Gu dalam setahun terakhir ini, setiap bulan selalu membeli yang mengandung guan mutong. Obat ini jika dikonsumsi jangka panjang, akan menyebabkan fungsi ginjal cepat rusak dalam setahun. Dan tidak bisa dipulihkan. Apa? Obat ini jika dikonsumsi jangka panjang, akan menyebabkan fungsi ginjal cepat rusak dalam setahun. Dan tidak bisa dipulihkan. Apa? Dia benar lagi. Wan King, apa ada bagian lain yang tidak nyaman? Tidak apa-apa, Bibi. Aku hanya sedikit lapar. Baiklah, kalau begitu, ayo kita belikan kamu makanan. Terima kasih, Bibi. Kenapa mereka tiba-tiba datang hari ini? Aku juga tidak tahu. Lagi pula, Shen Mingshu juga tahu tentang kehamilanmu. Apa? Hal ini sudah disembunyikan dengan sangat baik. Bagaimana mereka bisa tahu? Cukup. Kamu memfitnah Wan King belum cukup, sekarang kamu juga memfitnah ayah mertuamu. Kamu baru saja menikah dengan keluarga kami, sudah mencari masalah. Apa kamu baru akan tenang setelah menghancurkan keluarga kami? Kian Duo-Duo. Pasti dia. Gadis ini baru saja datang ke keluarga Shen, tapi dia sudah menyelidiki kita sampai tuntas. Kalau saja hari ini aku tidak mengatur dokter untuk bekerja sama sebelumnya, semua ini pasti sudah terbongkar. Kian Duo-Duo. Benar saja, dia tidak ada hal baik. Sepertinya, rencana kita harus dipercepat. Majuin rencana. 3.672. 7.725. Aduh. Bagaimana caranya agar sebelum keluarga Shen bangkrut, aku bisa mendapatkan lebih banyak uang tunai?
Duo-duo, apa yang sedang kamu lakukan? Ah, ini cadangan strategis, pencegahan ekonomi. Nanti kalau butuh uang, kamu pasti akan berterima kasih padaku. Dia kekurangan uang ya? Ini kartu tambahanku. Kalau kamu butuh uang, pakai saja. Datanglah uang, rezeki namplak. Rencana licikmu tak ada artinya dibandingkan kartu kredit suamiku. Suamiku, jangan khawatir. Mulai sekarang, selama aku punya makanan, kau akan punya piring untuk dicuci. Kian Duo-duo, aku peringatkan kau. Jangan pernah lagi menjelek-jelekan Fu Wanking. Kau baru saja datang ke rumah ini, sebaiknya kau bersikap baik. Baik, Bu. Aduh, ibu mertuaku yang polos ini. Pasangan anjing itu sudah lama bermain api di belakangmu. Sekarang mereka sedang mati-matian mengumpulkan saham-saham kecil perusahaan, bersiap untuk merebut kekuasaan, dan kau masih saja dimanfaatkan. Tidak apa-apa, ibu mertua. Meskipun kita bangkrut, aku akan tetap merawatmu. Aku tidak akan membiarkanmu dan adik ipar menari untuk PK. Karena aku baik hati, kan? Cukup, jangan bicara tentang menari lagi. Hah, Bu? Aku tidak bicara apa-apa. Kak, apa ibu salah dengar? Jangan coba-coba membodohiku. Tadi kau bilang mereka sedang mengumpulkan saham-saham kecil. Bu, Ting Yue, kenapa kamu tidak mengurusnya? Dengar apa yang dia katakan. nanti aku jelaskan padamu. Duo-duo, aku dan ibu masih ada yang perlu dibicarakan. Kamu naik ke atas dulu. Oke. Bu, tenangkan diri. Duduklah. Bu, hari ini di rumah sakit, aku mendengar suara hati Duo-duo. Dia bilang aku akan ditabrak troli. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi hasilnya, langsung saja, muncul sebuah troli yang lepas kendali. Maksudmu, dia benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Ya. Dan hari ini, Duo-duo bilang ayah memberiku obat. Aku langsung menyuruh asistenku untuk menyelidiki. Ternyata, ayah memang sudah lama membeli Guan Mutong, obat herbal yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Bu, beberapa ramalan Duo-duo sudah terbukti. Sebaiknya kita bersiap-siap. Bu, ada apa ibu memanggil kami pagi-pagi begini? Apakah ada sesuatu? Sekarang Ting Yue dan Duo-duo sudah menikah. Sesuai wasiat mendiang Nyonya Besar, perusahaan harus diserahkan kepada Ting Yue. Jing An, biarkan Ting Yue yang menangani kerjasama dengan Mr. Stephen. Tidak bisa. Bibi, kerjasama dengan Mr. Stephen sudah mencapai tahap krusial. Jika kita mengganti orang sekarang, aku khawatir itu akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Betul, Ming Shu. Menyerahkan perusahaan kepada Ting Yue tidak perlu terburu-buru sekarang. Bagaimana kalau kita selesaikan dulu proyek ini? Lalu, Baru kita serahkan, tidak akan terlambat. Kerjasama kali ini adalah proyek terpenting Ming Seng Group selama 3 tahun ke depan. Tidak mau Ting Yue yang menangani? Apa karena takut dia berhasil dan serah terima berjalan lancar? Mr. Stephen bekerja sama dengan Ming Seng Group kami, tentu saja melihat kekuatan dan ketulusan perusahaan. Jika dua hal itu tidak berubah, kesalahpahaman apa yang bisa terjadi? Justru kalian berdua terlihat sangat tegang. Apa ada yang kalian takutkan? Tentu saja kami takut kalian menemukan semua perbuatan kotor mereka. Pasangan anjing ini tidak hanya mengalihkan aset perusahaan, tapi juga menjadikan suite hotel milik keluarga Shen sebagai markas pribadi mereka. Melakukan apa saja di mana saja, dan mereka punya kebiasaan aneh. Suka merekam proses yang tak terlukiskan itu. Jijik, sungguh menjijikan. Suamiku, kenapa rasa kopi ayah berbeda dengan punyamu? Suamiku, kenapa rasa kopi ayah berbeda dengan punyamu? Tidak disangka Nyonya Muda bisa mencium perbedaannya. Karena Tuan dan Tuan Muda menyukai jenis biji kopi yang berbeda. Jadi baunya memang berbeda. Benar, benar. Cara termudah untuk memberiku obat di rumah adalah dengan memanipulasi makanan dan minuman. Dan rasa kopi yang bervariasi untuk setiap orang.
adalah waktu yang tepat untuk memberikan obat secara terpisah. Wang Ma, aku tidak ingin minum kopi hari ini. Tolong ganti dengan segelas susu saja. Ting Yue, Wang Ma, buatkan secangkir kopi. Butuh 4 jam. Kalau kamu tidak meminumnya, bukankah itu akan menyanyiakan niat baiknya? Sejak kapan Tuan harus minum apa? Harus mengikuti pengaturan pelayan? Wan King, bukankah kamu terlalu ikut campur urusan rumah tangga keluarga Shen kami? Baik, Bibi. Aku terlalu banyak bicara. Aku sudah selesai makan. Aku naik dulu. Kak Wan King. Aduh, istriku, Wan King juga bermaksud baik. Kenapa kamu marah besar begitu? Aku hanya menegurnya beberapa kali. Kamu malah mengasihaninya. Jangan-jangan dia kekasihmu? Jangan-jangan dia kekasihmu? Omong kosong apa ini? Sudahlah, sudahlah. Kalau begitu, lakukan saja seperti katamu. Kebetulan 2 hari ini, aku juga harus pergi ke Hong Kong untuk perjalanan bisnis. Kalau begitu, negosiasi selanjutnya serahkan saja pada Ting Yue. Ting Yue. Bibi, apakah dia tidak menyukaiku? Sejak Duo datang, dia sudah marah padaku berkali-kali. Aku tahu apa yang kukatakan. Semuanya salah, tapi aku juga bermaksud baik, kan? Suamiku memang hebat dalam segala hal. Sayangnya, dia terlalu hebat. Itu sebabnya ayahnya yang iri padanya, dan selingkuhan yang ingin naik jabatan, menganggapnya duri dalam daging dan meracuninya. Karena tahu semua yang dikatakan itu salah, maka sedikit bicara saja. Suamiku, kamu terlalu polos. Dah, maksud Kak Wan King itu, dia ingin kamu menghiburnya, bukan menyuruhnya diam. Kenapa kamu bersembunyi di pojok, menguping pembicaraan orang lain? Kamu tidak punya sopan santun, ya? Koridor ini adalah area umum. Lagi pula, suaramu sangat keras, sulit untuk tidak mendengarnya. Kamu? Fu Wan King. Duo adalah istriku. Tolong perhatikan kata-katamu. Baik, baik sekali. Kian Duo, awas kau. Kian Duo, awas kau. Memang sedikit polos. Tapi kalau sudah melindungi, lumayan juga. Makanlah. Ini siapa? Ini Paman Qin, teman lamaku. Oh, halo, Paman Qin. Halo, Paman Qin MU ini biasanya di luar negeri. Dia dan Emer Stephen adalah teman kuliah S2. Dia tahu kamu akan bernegosiasi dengan Emer Stephen. Jadi dia sengaja kembali dari luar negeri untuk membantumu menjalin koneksi. Oh, jadi ini Qin Suen, teman kuliah ibu mertua, dan sudah lama naksir ibu mertua. Tapi, ibu mertua tidak berpikir jernih. Dia bisa meminta bantuan Qin Suen, ayah mertua yang juga teman kuliahnya, mana mungkin tidak memikirkannya, tidak memberitahu ibu mertua. Tentu saja karena Qin Suen ini sudah lama bersekongkol dengan ayah mertua. Ayah mertua sengaja mengatur Qin Suen kembali ke negara ini sekarang, hanya ingin dalam 2 hari ini menyelesaikan penandatanganan kontrak, lalu di upacara penandatanganan, memfitnah ibu mertua berselingkuh, lalu mengalihkan aset, sehingga bisa bercerai dengan mulus, lalu mengambil alih perusahaan. Aduh, setelah ibu mertua jatuh miskin, Qin Suen ini bahkan jadi abang kesayangan ibu mertua di peringkat teratas, lalu mengajak ibu mertua bertemu secara pribadi dan menyekapnya, menyiksanya berhari-hari. Astaga, orang-orang parubaya di dunia ini, apa semuanya seaneh ini? Jangan salah, plot cinta paksa ini lumayan menarik juga. Bu. Paman Qin, waktu sudah larut. Kami ada urusan lain. Hari ini kami tidak bisa menahan Anda untuk makan malam. baik. Tidak apa-apa. Mingshu, besok pagi aku akan menjemputmu lagi. Bu. Bu, jika benar seperti yang Dodo katakan, apa yang akan ibu lakukan? Berani merencanakan sesuatu padaku? Apa mereka pikir aku ini orang lemah? Dan mereka punya fetis aneh, suka merekam semua itu, proses yang tak terlukiskan itu. Ting Yue, apa kamu masih ingat apa yang Dodo katakan? Gu Jing'an suka merekam perselingkuhannya.
Coba kau dapatkan videonya. Jika dia tidak membuat masalah saat upacara penandatanganan, kita akan baik-baik saja. Tapi jika dia benar-benar seperti yang dikatakan Duo-Duo, memfitnahku, aku pasti akan membuatnya menuai akibatnya sendiri. Tuan Stephen. Senang bekerja sama dengan Anda. Presiden Shen, Tuan Stephen, selamat. Kerjasama ini adalah contoh bisnis yang luar biasa. Pasti akan menciptakan situasi saling menguntungkan. Ini semua berkat Presiden Shen. Dalam kerjasama ini, Presiden Shen tidak hanya menunjukkan kemampuan yang luar biasa, tetapi juga membuat saya melihat potensi besar Ming Seng Group. Bekerja sama dengannya adalah kehormatan bagi saya. Tuan Stephen terlalu memuji. Presiden Gu, benar-benar buat tidak jatuh jauh dari pohonnya. Presiden Shen masih muda dan berbakat, pasti akan bisa memimpin Ming Seng untuk menciptakan kejayaan lagi di masa depan. Aduh, Semoga ucapan baik Presiden Wang terkabul. Memang benar, Ting Yue bisa secara mandiri memfasilitasi kerja sama dengan Mr. Stephen. Telah membuktikan kemampuannya sepenuhnya. Jadi, saya dan Jing An memutuskan untuk menyerahkan manajemen Ming Seng Group sepenuhnya kepada Ting Yue. Aku sudah dengar kok. Sebelum Tuan dan Nyonya Shen yang lama meninggal, mereka memang ingin menyerahkan perusahaan kepada Tuan Muda Shen. Hanya saja, Gu Jing'an terus saja menguasai perusahaan dan tidak mau melepaskannya. Benar sekali. Dia itu pria yang naik kelas lewat pernikahan. Baru saja punya sedikit kekuasaan. Mana mungkin dia mau melepaskannya begitu saja? wah, itu bagus sekali. Dulu, aku sibuk dengan urusan perusahaan, jadi mau tidak mau aku mengabaikanmu. Nanti, setelah semuanya diserahkan kepada Ting Yue, aku akan punya waktu untuk menemanimu dengan baik. Dia bersikap begitu murah hati. Apa aku benar-benar terlalu banyak berpikir? Dulu, kamu itu mahasiswa miskin dari desa. Saat mengejar ibu mertua, sol sepatumu sampai bolong, tapi kamu tidak rela menggantinya. Sekarang, kamu memakai sepatu kulit buatan tangan Italia, dan saat berbohong, matamu bahkan tidak berkedip. Siapa yang bicara? Tindakan. Bagaimana kalau begini? Sekarang saya akan segera menyebarkan berita ini ke publik. Hahaha. Ting Yue, Tuan Stephen. Selanjutnya, ada hal penting yang ingin saya umumkan. Mohon kalian berdua istirahat sebentar di bawah panggung. Baik. Silakan. Hadirin sekalian, kalian semua tahu bahwa saya, Gu Jing'an, dulu berasal dari desa terpencil, seorang pemuda miskin. Saya tidak punya apa-apa selain semangat membara dan hati yang mencintai Mingshu. Saya tidak punya apa-apa. Jadi, ketika Mingshu memilih saya tanpa ragu, saya diam-diam bertekad dalam hati bahwa seumur hidup ini saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Puluhan tahun telah berlalu. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah suami yang sempurna, tapi saya bisa jujur pada diri sendiri, saya selalu menempatkannya di prioritas utama. Melindunginya. Hormati dia. Datang kelahiran seorang aktor terbaik. Semakin dalam persiapannya di awal, semakin kejam tikaman di belakangnya nanti. Aduh. Dia yang bicara. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, istri yang tidur di ranjang yang sama selama puluhan tahun ternyata mengabaikan ikatan suami istri dan berselingkuh dengan orang lain serta memindahkan aset. Jadi aku memutuskan untuk menceraikannya. Benarkah? Direktur Shen, boleh saya tahu apakah yang dikatakan Direktur Go itu benar? Omong kosong. Di depan Mr. Stephen. Membuka aib keluarga sendiri. Apakah Anda ingin menggagalkan kontrak ini? Mr. Stephen adalah investor yang paling mementingkan Keharmonisan keluarga. Direktur Shen. Direktur Gu, kalian berdua sebenarnya ada apa ini? Ibu, aku tahu di saat seperti ini seharusnya tidak ikut campur. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat paman dibohongi terus. Kemarin sore aku ke kantor antar dokumen buat paman. Lihat sendiri Anda dan Mr. Qin Suen di dalam ruang kerja bertingkah mesra. Bahkan merencanakan memindahkan aset inti perusahaan ke rekening pribadi di luar negeri. Gila banget sih. Buat ngejelekin orang sampai ngarang cerita kayak gitu. Tunggu dulu.
Plot ini aku hafal selanjutnya pasti mau nunjukin buktikan. Semoga ibu mertua kuat jangan sampai pingsan. Soalnya kalau nggak Ark, cinta paksa, sama Kim Suen bisa mulai lebih awal. Jangan-jangan. Semua ini cuma karangan. Bu ibu beneran sama si Kin itu. Diam. Jangan terpancing. Ya ampun. Pasien ternyata benar-benar selingkuh. Dan dibongkar di momen seperti ini. Mr. Stephen pasti akan sangat murka. Hadirin sekalian, bagaimana karakter ibu saya selama puluhan tahun di dunia bisnis sudah jelas terlihat oleh semua orang. Hanya berdasarkan omongan sepihak lalu langsung menghakimi, bukankah itu terlalu gegabah? Apa yang dikatakan Shen Tingyue benar. Integritas Pak Shen sudah kami percayai, tapi tanpa bukti nyata. Terlalu keterlaluan. Kok bisa begini sih? Masalah yang cuma berdasarkan desas-desus. Aku tahu omongan saja tidak cukup. Bukti-bukti ini semuanya tidak sengaja aku temukan. Aku juga sadar dengan mengatakan ini aku pasti akan membuat Bu Shen marah. Tapi, aku sungguh tidak tega melihat keluarga Shen dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Ini cuma sandiwara yang dia atur sendiri, sebuah drama besar. Tapi juga wajar sih dia sampai mati-matian membantu Gu Jing'an. Lagi pula dia bukan anak dari keluarga rekan bisnis, bukan? Tapi itu adalah putri yang dilahirkan oleh cinta pertama Gu Jing'an yang tak terlupakan dengan orang lain. Gu Jing'an benar-benar berani. Dia menukar Fu Wanqing dengan putri asli keluarga Fu. Karena itu, Fu Wanqing menjalani hidup enak selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja dia harus membela Gu Jing'an, kan? Bu. Gu Jing'an. Direktur Gu, izinkan saya mengingatkan Anda, hari ini adalah hari penting. Penandatanganan kontrak antara dua perusahaan. Tolong perhatikan tempatnya. Tuan Stephen, maaf. Saya juga tidak ingin masalah keluarga tersebar luas. Tapi Shen Mingshu itu benar-benar keterlaluan. Saya selalu memikirkan hubungan suami istri. Tapi dia malah bersekongkol dengan orang luar untuk menguras habis seluruh Ming Seng Group. Shen Mingshu, kau diam-diam melakukan hal-hal ini. Perusahaan bukan milikmu sendiri. Betul, selama bertahun-tahun ini, kami sangat mempercayaimu. Apa kau tidak merasa bersalah pada kami? Sungguh cara memutarbalikan fakta yang licik, menumpahkan semua fitnah ke atas ibu mertua. Dengan begitu, semua pemegang saham hanya akan menyalahkan dia. Pantas saja setelah suamiku sakit ginjal, tak lama kemudian dia meninggal. Ternyata demi menyelamatkan ibu mertua dan perusahaan, dia bekerja sampai kelelahan. Diam. Jangan bicara lagi. Kakak ipar, sebenarnya ada apa ini? Tenang saja. Semuanya terkendali. Gu Jing'an, kita sudah menikah puluhan tahun. Apa kau benar-benar ingin tanpa ampun memfitnahku seperti ini? Memfitnah? Sampai sekarang, kau masih keras kepala? Ya, baiklah. Kalau begitu hari ini, aku akan menunjukkan pada semua orang bagaimana kau mengkhianati keluarga ini dan mengkhianati perusahaan. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang akan mempermalukan diri sendiri hari ini? Bukti-bukti di sini. Mencatat bagaimana kau, Shen Mingshu, bersekongkol dengan Qin Suen, merencanakan untuk merugikan kepentingan perusahaan. Sebelum mendapatkan bukti-bukti ini, aku juga tidak percaya. Istri yang tidur bersamaku selama puluhan tahun ini, dia benar-benar bisa melakukan hal seperti ini. Direktur Gu, mengelola keluarga itu tidak mudah. Apakah Anda benar-benar ingin di depan seluruh perusahaan membongkar aib istri Anda? Tuan Stephen, aku juga tahu ini tidak baik. Tapi justru karena aku memikirkan hubungan suami istri, terus bersabar. Dia jadi semakin menjadi-jadi. Sampai ke titik ini. Bibi, Paman selalu sangat menghormati Anda. Terakhir kali dia dinas luar kota, sampai usus buntu dan dirawat di rumah sakit. Takut Anda khawatir, dia secara khusus berpesan kepada kami agar tidak memberitahu Anda. Tapi, Anda, bagaimana bisa Anda seperti ini? Cih, dia bukan karena terlalu lelah. Jelas-jelas karena terlalu asyik bermain dengan modal baru yang dia cari, sampai masuk rumah sakit, bahkan tertular penyakit kotor. Untungnya ibu mertua sudah lama pisah kamar dengannya. Kalau tidak, bagaimana bisa wajah nyonya kaya ini diselamatkan? Gu Jing'an, barang-barang di dalam itu tidak boleh dikeluarkan. Kalau sampai keluar,
seluruh keluarga kita benar-benar akan hancur. Sekarang baru tahu takut? Dulu saat kamu melakukan semua itu, kenapa kamu tidak memikirkan keluarga ini? Memikirkan perusahaan? Hari ini, saya harus di depan semua orang mengungkapkan wajah aslimu. Gu Jing'an, aku melahirkan anak-anakmu. Apa kamu benar-benar ingin sekarang mengungkapkan semua hal kotor ini ke publik? Maaf semuanya. Saya juga tidak ingin seperti ini. Tapi tindakanmu tidak hanya mengkhianati saya, tapi juga mengkhianati seluruh pemegang saham dan karyawan Ming Seng Group. Demi mereka, saya tidak punya pilihan lain. Ya ampun, ini terlalu seru, kan? Cepat rekam untuk berita utama. Ini pasti jadi berita utama. Bukan. Tidak. Bukan begitu. Matikan. Cepat matikan. Ya ampun, orang di video ini, itu Direktur Gu, kan? Tadi, Tuduhan yang penuh air mata itu, ternyata Dia sendiri yang selingkuh. Pemeran wanita di sini, bukankah itu dia? Pantas saja tadi, dia mati-matian membela Direktur Gu. Ternyata, Dia memang sangat berbakti biasanya. Ini tidak benar. Bukan begitu. Matikan. Cepat matikan. Cepat matikan. Tuan Gu Jing'an, ternyata Anda adalah pria yang meninggalkan istri dan anak, munafik yang mengkhianati keluarga, seseorang yang bahkan tidak bisa menjalankan tanggung jawab keluarga dengan baik. Saya nyatakan, semua perusahaan di bawah naungan saya tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan Anda. Tuan Stephen, dengarkan penjelasan saya. Itu dia. Dia menyuap teknisi, membuat video palsu ini. Katakan, kenapa kamu melakukan ini? Apa ini yang namanya? Kalau menyalahkan orang lain cukup cepat, moralitas tidak akan bisa mengejarku. Video ini sudah hadir dan tanpa sensor. Dengan efek suara Dolby, masih berani-beraninya memutarbalikkan fakta di sini. Ada. Lagi pula, orang tua ini bahkan berani membawa selingkuhannya ke sisinya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Kamu masih berani bertanya kenapa padaku? Gu Jing'an, saat kamu masih punya perasaan pada cinta pertama yang tak terlupakan itu dan menempatkan putrinya di sisimu, apa kamu pikir hal-hal ini tidak ada yang tahu? Putri cinta pertama yang tak terlupakan? Bukankah Fu Wanking ini putri keluarga Fu? Bagaimana bisa kamu? Sekarang, demi merebut harta keluarga Shen, kamu bahkan bersekongkol dengan selingkuhanmu untuk merencanakan semua ini. Menuduhku berselingkuh dengan orang lain, menuduhku mengalihkan aset. Semua itu hanya akal-akalanmu saja. Jangan rekam. Aku sudah menyembunyikan ini begitu lama. Bagaimana dia bisa tahu? Shen Mingshu, oh Shen Mingshu. Aku tidak menyangka, demi memfitnahku, kau sampai merencanakan ini dengan matang. Sudah selama ini, ya. Tuan Stephen, ini semua adalah sandiwara yang dia rancang. Sebuah sandiwara, hanya untuk merusak reputasiku, agar dia bisa mencapai tujuannya. Gu Jing'an, kau pikir aku akan sepertimu, memfitnah tanpa bukti? Ting Yue. Hadirin sekalian, lihat baik-baik. Ini adalah catatan Gu Jing'an selama setengah tahun terakhir, diam-diam mengakuisisi saham-saham Ming Seng Group yang tersebar, serta bukti pengalihan aset dan pembelian properti di luar negeri. Jadi, yang sebenarnya menguras Ming Seng dan mengkhianati pernikahan adalah dia. Ada apa ini? bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Wah, pantas saja ibu mertua. Waktu muda bisa menguasai dunia bisnis, membuat lawan tak berdaya. Setelah menikah, bisa melahirkan suamiku. Anak-anak setampan itu, sudah tua masih bisa melompat. Menghajar pria brengsek. Gu Jing'an, dasar pengkhianat, tidak tahu diuntung. Berani-beraninya kau mengakali aset perusahaan. Gu Jing'an, pantas saja kuartal ini kerugiannya banyak sekali. Ternyata semua masuk ke kantongmu. Saya umumkan, mulai saat ini,
saya dan Gu Jing'an membatalkan hubungan pernikahan dan semua jabatannya di Ming Seng Group juga dibatalkan. Selain itu, saya akan menggunakan jalur hukum untuk mengambil kembali semua aset yang dia transfer. Tuan Stephen, mohon Anda tidak khawatir. Mulai sekarang, putra saya, Shen Tingyue, akan secara resmi menjabat sebagai CEO Ming Seng Group. Dia akan bertanggung jawab penuh atas operasional grup. Tuan Stephen, saya jamin kepada Anda, bisnis inti Ming Seng tetap stabil. Saya juga akan segera melakukan audit internal untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Suamiku keren banget. Mulai besok, aku akan jadi penggemar nomor 1 kariermu, pria brengsek. Enya sana, CEO tampan muncul. Tuan Shen, keberanian Anda membuat saya kagum. Saya bersedia memberi Ming Seng kesempatan lagi. Saya menantikan kerja sama kita selanjutnya untuk menciptakan keuntungan bersama. Pasti tidak akan mengecewakan. Satpam, usir 2 orang ini. Mulai sekarang, mereka tidak boleh menginjakan kaki di Ming Seng lagi. Bawa mereka pergi. Ming Shu, aku Filaf. Kumohon, demi hubungan kita, sebagai suami istri selama puluhan tahun, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan sentuh aku. Bawa dia pergi. Kau begitu kejam. Kau mendorongku ke jalan buntu. Kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Bu, jangan menangis lagi. Ibu harus bangkit. Perusahaan sekarang berantakan. Masih menunggu ibu dan kakak untuk memimpin. Kau benar. Pria brengsek Gu Jing'an itu. Tidak pantas aku bersedih untuknya. Duo-duo, kali ini untung ada kamu. Sebelumnya, kami salah paham padamu. Ibu minta maaf ya. Ibu, jangan bilang begitu. Bu, sebenarnya, aku tidak melakukan apa-apa. Semua karena persiapan ibu yang matang, makanya bisa langsung membuat si brengsek itu tidak berkutik. Kakak ipar, jangan merendah gitu dong. Sekarang ini, kakak adalah bintang keberuntungan besar keluarga kami. Jadi, sekarang keluarga kita tidak akan bangkrut lagi, kan? Aku dan ibu juga tidak perlu menari lagi. Yang itu. Pasangan brengsek itu berulah lagi. Dasar katak buduk, tidak ada habisnya. Sehari tidak bikin masalah, rasanya gatal semua. Ibu baru saja mendapat kabar, kepala penilai biaya proyek perusahaan direkrut Gu Jing'an dengan harga tinggi. Apa? Lusa adalah lelang lahan dari pemerintah kota. Gu Jing'an malah merekrut orang kita di saat seperti ini. Ini sama saja memutus jalan kita, kan? Bagaimana ini? Penilaian biaya proyek, bukankah itu bidang kalian kakak? Tapi aku belum pernah bekerja di perusahaan, dan aku berasal dari desa. Bagaimana aku bisa membuat ibu mertua dan suamiku? Percayalah padaku, aku ini ahlinya dalam estimasi biaya proyek. Duo-duo, lelang lusa nanti. Kau ikut kami, ya? Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Banyak teman lama hari ini. Melihat suasana hari ini, sepertinya banyak yang mengincar lahan di bagian barat kota itu. Tentu saja. Itu area perencanaan utama pemerintah. Bahkan Ming Seng Group ikut lelang. Mana mungkin tidak diperebutkan? Bagaimana menurut Anda proyek ini? Direktur Gu, kenapa dia datang? Yang di sebelahnya itu, bukankah itu Direktur Shen? Kau belum dengar? Direktur Gu selingkuh. Yang di sebelahnya itu pelakornya. Dan sekarang, dia bahkan mendirikan perusahaan baru. Jelas-jelas ingin bersaing dengan Ming Seng. Lihat yang memakai kacamata di sana, Insinyur Wang. Dia itu kepala estimator biaya proyek Ming Seng. Dulu, Tuan Shen menggajinya tinggi untuk direkrut dari luar negeri. Banyak perusahaan ingin merekrutnya. 2 hari lalu, Direktur Gu, mereka direkrut dengan bayaran mahal. Taktik yang kejam sekali. Langsung membajak staf teknis inti lawan. Kita lihat saja siapa yang akan menang hari ini. masih sulit diprediksi. Direktur Gu. Kemampuan Direktur Gu tidak berkurang sedikit pun. Bahkan talenta seperti Insinyur Wang bisa direkrut di bawah kepemimpinannya. Sungguh mengagumkan. Betul, Direktur Gu. Kedepannya, kami masih sangat mengandalkan dukungan Anda. Tidak juga.
kalian benar-benar berani datang, ya? Tapi kalau tidak salah ingat, Ming Seng sekarang bahkan tidak punya insinyur estimasi biaya, kan? Apa yang kau bicarakan? Apa kami salah bicara? Sekarang Insinyur Wang ada di pihak kami. Tidak ada yang membantu kalian menghitung biaya, tapi masih berani datang ke lelang? Ini namanya mencari malu, kan? Aku sarankan kalian, lebih baik cepat pulang saja, agar nanti di lokasi tidak membuat lelucon karena tidak bisa menghitung. Sisa reputasi Ming Seng Group akan hancur total hari ini. Gu Jing'an, jangan terlalu sombong. Siapa yang bilang padamu, tanpa dia, Ming Seng Group kita tidak akan bisa jalan? Perkenalkan, ini adalah penilai biaya proyek terbaik Ming Seng Group kita sekarang. Ahli yang kau kira sudah kau rekrut itu, bahkan tidak sebanding dengan satu jari pun darinya. Orang ini kok terlihat familiar ya? Sen Ming Shu, kau benar-benar panik dan asal pilih orangnya. Asal menarik kucing atau anjing, lalu berhayal bisa mendapatkan tanah. Di seluruh Jiangcheng, di bidang penilaian biaya proyek, tidak ada yang lebih top daripada Insinyur Wang. Orang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya, kemampuan apa yang dia punya, HMPH. Para tamu yang terhormat, lelang akan segera dimulai. Mohon duduk dengan tertib. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Hari ini, lelang tanah pertama adalah sebidang tanah kosong seluas 1000 MU di barat kota. Harga awal, 200 juta yuan. 210 juta. 230 juta. $400 juta. Boros sekali. Langsung 2 kali lipat. Direktur Gu. Ini benar-benar tidak memberi kesempatan orang lain untuk hidup. Lahan empuk ini, hanya perusahaan dengan modal besar seperti mereka yang bisa menelannya. Kita hanya bisa menonton saja. 400 juta? Gu Jing'an sekarang mana punya uang sebanyak itu? Rong'an Property menawar 400 juta. Permisi, apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Selamat, Direktur Gu. Datang-datang langsung sukses. Masa depan Rong'an Property pasti akan mulus. Mau bagaimana lagi? Persiapan matang, kekuatan yang berbicara, kan? 400 juta, pertama. 400 juta, kedua. 400 juta, ketiga. Selesai. Ming Seng Group, silakan menawar. 430 juta. 450 juta. 480 juta. 500 juta. 500 juta. Meskipun tanah ini memang bagus. Tapi 5 miliar, bukankah itu terlalu banyak? Betul sekali. Baru sebentar saja sudah mencapai 5 miliar. Ini bukan lelang. Tapi jelas sekali. Dua perusahaan ini Sedang bersaing gengsi. Bu, kakak, apa kita masih mau ikut? Melihat mereka seperti ini, mereka ingin bertarung sampai akhir dengan kita. Kalau terus begini, tidak akan ada untungnya bagi kedua belah pihak. Tanah ini adalah inti pengembangan Jiangcheng di masa depan. Mengambilnya akan membuat Ming Seng Group unggul dalam rencana 10 tahun ke depan. Nilai strategisnya jauh melebihi harga sekarang. Tapi sekarang, sudah mendekati batas nilai maksimum tanah ini. Jika terus ikut, margin keuntungan akan sangat tertekan, tidak sepadan. Tidak bisa. Meskipun tidak menghasilkan uang, tanah ini tidak boleh jatuh ke tangan. Di tangan Gu Jing'an, harga diri ini, Ming Seng harus memperjuangkannya. $550 juta. Direktur Gu, batas harga tanah ini sekitar 600 juta. Selama penawaran kita tidak melebihi 600 juta. Proyek ini pasti menguntungkan. $600 juta? Apa? 600 juta. Ini sudah lebih tinggi dari harga transaksi tertinggi untuk sebidang tanah tahun ini. Kakak, bagaimana ini? Sudah sampai 600 juta. Tambah dong. Kenapa tidak ditambah? Tadi bukannya. sangat bersemangat. Sekarang kenapa diam saja? Bahkan keberanian untuk menawar. Satu kali lagi pun tidak ada. Berani-beraninya bersaing dengan kami. Tidak akan ditambah.
Jika terus ditambah, tidak akan ada nilai keuntungan. Tidak ada ruang keuntungan sama sekali. Aku kira Ming Seng sangat kuat. Ternyata, tanpa Insinyur Wang, kalian bahkan tidak bisa mendapatkan sebidang tanah yang layak. Tidak akan bisa mereka dapatkan. Tentu saja. Tanpa Insinyur Wang, seorang profesional ahli seperti dia, untuk melakukan penilaian. Aku khawatir. Mereka bahkan tidak bisa menilai nilai sebenarnya dari tanah ini. Penakut dan ragu-ragu. Berani-beraninya bersaing dengan kita? Dasar bodoh. Benar-benar mengira yang mereka dapatkan adalah tambang emas. Tanah itu di permukaan terlihat seperti proyek menguntungkan. Padahal di bawah tanahnya penuh dengan zona patahan aktif yang kompleks. Hanya untuk penanganan fondasi dan pencegahan bencana. Itu bisa membuatmu mengeluarkan 200 juta lagi. Kalau kita tidak berakting meyakinkan, bagaimana bisa membuatmu dengan harga mendekati batas atas tanah membeli jebakan ini? 600 juta. Penawaran pertama. Terjual. Selamat kepada Rong An Property. Berhasil memenangkan lahan nomor 1. Sen Mingshu, kau lihat kan? Inilah perbedaannya. Di mana ada talenta, disitulah ada kekayaan. Kalian Ming Seng Group tidak bisa mempertahankan apa yang kalian miliki, jadi pantas saja melihat keuntungan besar itu jatuh ke tangan Gu Jing'an. Sepertinya di dunia properti ini, nanti Rong An Property kamilah yang akan jadi pemimpin. Selamat, Direktur Gu. Dasar pasangan anjing. Biar kalian sombong sebentar lagi. Tunggu saja. Aku ingin lihat apa kalian masih bisa tertawa. Selanjutnya, bidang tanah nomor 2 dalam lelang ini terletak di lahan kosong bekas di distrik timur kota. Harga awal 30 juta. Ini dia. Target kita adalah lahan ini. 35 juta. 40 juta. 43 juta. 50 juta. Satu kali. Terjual. Selamat kepada Ming Seng Group. Dengan harga 50 juta, berhasil memenangkan lelang bidang tanah nomor 2. Sen Mingshu, ini adalah kartu as yang kau undang, tidak bisa mendapatkan lahan yang tadi. Malah membeli lahan ini, lahan sampah yang tidak diminati siapapun. Bahkan tidak ada yang layak. Bahkan tidak ada pesaing. Sungguh memalukan. Apa yang kamu tahu? Hanya 50 juta. Meskipun aku membelinya dan membiarkannya begitu saja, aku tetap senang. Masih keras kepala sampai sekarang. Siapa yang tidak tahu bahwa area timur kota sulit dikembangkan? Kalian pasti sudah gila, menganggap sampah ini sebagai harta karun. Ming Seng Group kali ini benar-benar salah perhitungan. Tanah itu, nilai pengembangannya apa? Betul. Dibandingkan dengan tanah inti yang dibeli Direktur Gu, ini seperti langit dan bumi. Sepertinya tanpa Insinyur Wang, Ming Seng Group tidak lebih dari ini. Siapa yang memberitahu kalian bahwa kami membeli tanah ini untuk dikembangkan sendiri? Tidak dikembangkan? Lalu kenapa kalian menghabiskan 50 juta untuk membelinya? Untuk beternak babi? Tentu saja untuk menunggu kenaikan nilai. Mungkin kalau beruntung, bisa untung berkali-kali lipat. Menunggu kenaikan nilai? Bagaimana tanah rusak ini bisa naik nilainya? Pandanganmu buruk sekali. Pantas saja dia menyembunyikan dirinya dengan rapat. Aku ingin lihat Ming Seng Group menemukan orang bodoh seperti apa. Kian Duo ternyata kamu ya? Sen Mingshu, oh Shen Mingshu, apa Ming Seng Group sudah tidak punya orang lagi? Mendorong gadis desa ini ke depan ini benar-benar lelucon besar. Sudah kuduga seorang profesional tidak akan menyembunyikan diri seperti kamu. Ternyata kamu si udik ini ya. Hei, semuanya, lihatlah. Inilah Ming Seng Group levelnya sekarang malah mencari wanita desa yang tidak tahu apa-apa untuk ikut lelang. Menurutku Ming Seng Group ini akan segera hancur total. Apa yang kamu katakan? Direktur Shen kali ini benar-benar bingung malah membiarkan menantu perempuan yang tidak tahu apa-apa untuk memimpin ini bukan. Apa ini namanya mendorong perusahaan ke jurang kehancuran? Sepertinya kali ini Direktur Gu benar. Tanpa Insinyur Wang, Ming Seng benar-benar tidak bisa apa-apa. Sampai-sampai melakukan hal yang tidak profesional seperti ini. Siapa bilang Ming Seng akan bangkrut?
Lokasi tanah ini terpencil, banyak bangunan tua. Jelas sekali ini adalah target relokasi lahan utama pemerintah. Begitu rencana pemerintah keluar, nantinya uang kompensasinya bisa berlipat ganda. Relokasi lahan? Kian Duo, kau pikir ini seperti didesamu merobohkan kandang babi? Dapat ganti rugi beberapa ratus yuan? Ini investasi bisnis. Ini adalah pertaruhan dana yang mencapai ratusan juta yuan. Kau malah mau mengandalkan relokasi lahan untuk menghasilkan uang? Benar-benar kampungan. Diberi kesempatan untuk mengelola dana besar. Kau hanya bisa menggunakan otak seukuran biji wijen untuk memikirkan hal sebesar semangka. Menantu Direktur Shen ini benar-benar tidak berkelas. Ming Sheng kali ini sepertinya akan rugi besar dengan 50 juta ini. Tunggu, semuanya, lihat. Dokumen resmi yang baru saja dirilis. Distrik baru Chengdong telah ditetapkan sebagai zona percontohan pendidikan utama. Akan segera direlokasi lahan. Tanah itu, setidaknya naik lebih dari 10 kali lipat. Ternyata benar. Ming Sheng Group ini, keberuntungan besar apa yang mereka dapat? Ini, 50 juta yuan diinvestasikan, mendatangkan keuntungan ratusan juta yuan. Pandangan ini terlalu tajam. Kenapa tadi aku tidak menawar? Kakak ipar, ternyata benar apa yang kamu katakan. Kamu hebat sekali. Ini bukan investasi. Ini seperti sentuhan Midas. Betul, Duo. Kamu luar biasa. Hanya kebetulan saja, keberuntungan. Hanya keberuntungan saja. Hanya beberapa ratus juta keuntungan, kan? Tanahku di Chenxi itu, di masa depan, bisa mendatangkan keuntungan bersih miliaran. Benar. Begitu tanah itu dikembangkan, Ming Sheng Group kalian akan tetap diinjak-injak oleh Rong-an properti kami. Direktur Gu, saya sarankan Anda sebaiknya segera menelepon tim survei yang Anda kirim ke lokasi. Pada saat ini, mereka seharusnya sudah menemukan kabar buruk. Kabar buruk? Saya sedang bingung bagaimana melaporkannya kepada Anda. Apa katamu? Direktur Gu, tim survei melaporkan bahwa tanah di sebelah barat kota itu di bawahnya penuh dengan gua karst dan patahan. Hanya untuk memperkuat fondasi dan penanganan bencana. Setidaknya dibutuhkan tambahan 200 juta. Apa? Menantu Direktur Shen ini benar-benar hebat. Ya, masalah yang bahkan tim survei tidak temukan sebelumnya, dia sudah tahu. Benar. Tidak hanya menghasilkan ratusan juta. Dari tanah di timur kota, dia juga tidak rugi sepeser pun di tanah barat kota ini. Rugi besar. Selera investasi ini terlalu tinggi. Bagaimana kamu tahu ada masalah dengan tanah itu? Pak Gu, bagaimana aku tahu itu tidak penting? Yang penting, Anda baru saja menghabiskan 600 juta untuk membeli tanah itu. Untuk penanganan geologisnya, setidaknya butuh 200 juta lagi. Itu belum termasuk kemungkinan kecelakaan proyek dan penundaan yang mungkin terjadi. Bahkan jika Anda berhasil membangunnya, biaya operasional dan pemeliharaan tahunan, biaya manajemen, jika semua itu dijumlahkan, setidaknya butuh 10 tahun. 10 tahun baru bisa sedikit melihat keuntungan, ya. Anda. Semangat, Pak Gu. Jaga kesehatan Anda. Berjuanglah untuk hidup sampai hari keuntungan itu tiba. 400 juta. 480 juta. 500 juta. 550 juta. Jadi, kamu sudah tahu sejak awal kalau tanah itu adalah lubang tanpa dasar? Tadi, kamu terus menaikkan harga, hanya ingin aku membayar harga tertinggi dan masuk ke dalam masalah besar. Tuan Gu, aturan lelang adalah penawar tertinggi yang menang. Anda kaya raya. Ming Sheng kami benar-benar tidak bisa bersaing. Hanya bisa membiarkan Anda menang. Kian Duo, dasar wanita jahat. Berani-beraninya menjebak kami. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Oh ya, kalau tidak salah ingat, saat kamu dan ibu bercerai dulu, kamu hanya mendapat sekitar 50 juta yuan, kan? Lalu, sisa 550 juta yuan ini seharusnya dipinjam dari berbagai bank. Jika dihitung dengan cicilan pokok yang sama selama 10 tahun, maka, Tuan Gu, Anda harus membayar lebih dari 6 juta yuan setiap bulan. Ini termasuk 200 juta yuan yang baru saja muncul. Kalau begitu, bukankah rantai dana Rong-an akan putus? Jing An,
Jing An, Daya tahan mental macam apa sih ini? Dengan badan begini, bagaimana kamu bisa hidup sampai melihat hari keuntungan itu? Pingsan kok enggak di tempat lain, malah di sini. Ini kan cuma bikin jijik doang. Serahkan padaku. Halo, ada air bekas spell dari petugas kebersihan yang paling bau. Ya, sebaiknya yang baru diambil dari toilet. Makin bau, makin cepat sadar. Terapi fisik. Nona, Ini air bekas mengepal toilet. Dijamin. Mantap baunya. Bau ini benar-benar otentik. Kian Duo, apa yang kamu lakukan? Aku membantumu membangunkannya, Dong. Dia pingsan kok sampai mati begini. Yun Hao, sini bantu. siap, kakak ipar. Buka mulutnya. Makin bau yang diminum, makin cepat sadar. Aku sudah sadar. Lihat, benar-benar bangun. Astaga, bangunnya cepat sekali. Ini bukan air bau, kok. Ini jelas pertanda baik. Kian Duo, kau tunggu saja. Tuan Muda. Lepaskan saja. Nyonya. Nyonya sudah meninggal. Diam kau. Dia tidak meninggal. Dia hanya tertidur. Dia sudah bau, Tuan Muda. Nyonya sudah bau. Dia tidak bau, dia tidak bau. Ada apa ini? Dunia ini gila, ya? Kakak ipar, kau hebat sekali. Entah kenapa aku merasa kau tahu segalanya. Mungkin aku ini terlahir dengan keberuntungan yang baik. Keberuntungan yang baik? Kakak ipar, kalau begitu, bantu aku membukanya, dong. Aku sudah membuka lebih dari 300 blind box, tapi masih belum dapat juga edisi tersembunyi yang kuinginkan. Wah, gila. Sekarang ini, banyak sekali cara mencari uang, ya? Dapat blind box. Boneka plus bisa laku semahal ini. Tersembunyi. Itu edisi tersembunyi. Kakak ipar benar-benar sakti. Si. Dasar adik kecil. Sudah sebesar ini, harusnya tenang seperti aku. Yun Hao, aku punya alasan untuk kejadian sebelumnya. Bisakah kamu menemuiku? Besok pagi jam 10, kita bertemu di taman. Ya ampun. Apa ini sesuatu yang bisa kulihat tanpa bayar? Otot-otot ini, garis-garis ini, jubah mandi ini, kenapa tidak bisa sedikit lebih longgar? Ada apa? Suamiku, selamat pagi. Ini sup yang kubuat khusus untukmu, untuk memulihkan tubuh. Duo. Aku tidak melakukan kesalahan apapun akhir-akhir ini, kan? Sudah kuduga dia akan jijik, tapi resep pengobatan ini, sudah lama sekali aku tidak membuatnya. Pasti jadi kaku, tapi hasilnya sama saja. Sudahlah, aku harus latihan lagi deh. Meskipun penampilannya biasa saja, tapi rasanya luar biasa. Istriku, kamu sudah bekerja keras. Kita tidak perlu sungkan begitu. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu pasti tidak keberatan kalau aku sentuh otot perutmu, kan? Mimpi saja. Ting Yue,
Gawat, Yun Hao dibawa pergi oleh Gu Jing'an. Ting Yue, gawat, Yun Hao dibawa pergi oleh Gu Jing'an. Ada apa ini? Kemarin Fu Wanqing mengajak kakak kedua bertemu. Kakak kedua berpikir untuk mengakhiri semuanya. Tidak disangka, pasangan bajingan itu punya niat buruk. Mereka langsung menculiknya. Lalu, Yun Hao sekarang ada di mana? Tidak tahu. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Lokasinya juga dimatikan. Sen Mingshu. Yun Hao. Ada padaku. Tapi anak ini tidak beruntung. Baru sebentar saja. Dia sudah kalah 30 juta. Sebagai ibunya, bayar saja uangnya untuk dia. Gu Jing'an, kamu mau apa? Kalau mau orangnya, datanglah ke Huangchao Club dengan uang. Aku beritahu ya, kesabaranku sudah menipis. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Pasangan anjing itu punya banyak utang. Sekarang pasti tidak bisa mengumpulkan uang. Makanya dia punya ide gila ini, menculik Shen Yun Hao, membuat jebakan agar dia kalah uang. Pernah lihat anak menjebak ayah, tapi belum pernah lihat ayah menjebak anak. Duo. Sekarang kita harus bagaimana? Ayo, ikut aku menemui Gu Jing'an. Yun Hao. Kakak kedua. Pria muda tampan ini dipukuli sampai jadi babi edisi terbatas. Kakak ipar. Kakak. Gu Jing'an, dia anak kandungmu. Bagaimana bisa kau tega? Anak kandung? Sekarang hanya anak dalam kandungan Wanqing. Yang pantas jadi anak kandungku. Jangan banyak omong kosong. 300 juta. Kalau tidak, tidak ada yang boleh membawanya pergi. 300 juta. Bukankah tadi kau bilang 30 juta? Memangnya kenapa kalau aku berubah pikiran? Penarikan tunai dalam jumlah besar dari bank perlu reservasi. Bagaimana mungkin aku bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus? Tidak punya uang, ya? Gampang saja. Ini kan Huangchao Club. Tidak punya uang? Kita bisa pinjam, dong. Kita masing-masing pinjam 300 juta sebagai modal. 3 ronde untuk menentukan hidup atau mati. Nanti, siapapun yang kalah atau menang, aku akan melepaskannya. Bagaimana? 300 juta? Uang segitu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigiku. Selama kalian berani duduk di meja judi ini, aku punya cara untuk membuat kalian berutang. 3 miliar, 30 miliar. Nanti, jangan harap bisa menebus si pecundang ini, bahkan seluruh keluarga Sen harus dimuntahkan sampai ke tulang-tulangnya. Sungguh, jalan ke surga tidak kau pilih. Tapi malah menerobos masuk ke neraka yang tak berpintu. Berani-beraninya main kartu denganku. Ini sama saja seperti kata melompat ke wajan minyak panas. Cari mati, baiklah. Karena Direktur Gu sangat bersemangat, aku akan menemanimu bermain beberapa putaran. Duo. Apa kamu bisa bermain? Aku tidak bisa, tapi aku pasti tidak akan kalah. Duo. Gu Jing'an tumbuh di pedesaan. Dia belajar cara curang dari sekelompok penjudi. Kamu pemula, kalau main dengannya, kamu akan rugi. Kakak ipar. Kakak kedua adalah juara Texas Hold'em. Dalam waktu sesingkat itu, dia kehilangan 30 juta. Pasti Gu Jing'an dan Fu Wanqing yang bekerja sama untuk menjebaknya. Betul, kakak ipar. Kenapa? Jangan-jangan kalian tidak punya nyali untuk ikut bermain? Baiklah, karena kalian takut kalah. Kalau begitu berlututlah dan mohon padaku. Mungkin kalau suasana hatiku sedang baik, aku bisa memberimu diskon 1%. Sudah ku bilang, aku akan menemanimu bermain. Kakak ipar, duo. Duo.
Biar aku saja. Saat aku kuliah di luar negeri, aku sering main Texas Hold'em sama teman-teman. Meskipun sekarang agak kaku, tapi setidaknya lebih baik daripada kamu yang belum pernah menyentuhnya sama sekali. Serahkan padaku. Tenang saja. Ayo mulai. Tekniknya sangat mahir, ya. Seorang ahli rupanya. Kulihat gerakannya bukan seperti pemula. Jangan-jangan dia sama seperti kita. Kenapa panik? Di meja judi, yang penting adalah pengalaman dan trik. Dia cuma gadis desa. Meskipun dia belajar sedikit trik murahan. HMPH. Itu hanya gertakan. Terserah kamu saja. Kamu yang putuskan mau main apa? Pai Go, Texas Hold'em, atau Baccarat? Semua yang kamu sebutkan itu, aku tidak bisa main. Tapi karena kita bertiga, bagaimana kalau main Do Dizu saja? Do Dizu? Kamu bercanda, ya? Dia berani-beraninya main Do Dizu di sini. Do Dizu? Aku kira kamu punya kemampuan hebat apa. Ternyata cuma orang udik yang cuma bisa main permainan anak-anak. Dasar kampungan. Memangnya kenapa? Asal bisa menang dari kalian, itu sudah cukup. Bagikan kartu. Baik. Ayo, kocok kartu. Taruhan dasar kita kali ini 100.000. Bisa menawar poin. Berapa poin yang ditawar akan dikalikan sebanyak itu. Maksimal 5 poin. Do Dizu adalah jenis permainan kartu yang paling mudah dicurangi. Sesuai rencana, Gu Jing'an pasti akan memberiku kartu bagus. Membuatku terlalu percaya diri. Setelah aku menawar poin tinggi dengan penuh keyakinan, mereka akan menggunakan tekanan yang terlihat kebetulan untuk menjatuhkanku ke jurang. Lihat kartunya saja. Hei. Untuk apa 3 kartu itu? Betul. Apa maksudnya ditaruh di sini? Bahkan kartu dasar saja tidak tahu. Itu kartu Do Dizu. Ternyata kamu memang pemula, ya? Bahkan aturannya saja tidak tahu. Sepertinya semua trikmu yang muluk-muluk itu hanya untuk menipu orang. Dengan level seperti ini masih berani ikut main? Ini sih datang untuk menyumbang uang, kan? Siapa bilang aku tidak tahu aturannya? Aku hanya sudah lama tidak bermain, jadi lupa. Kartu ini. Kartu apa ini? Aduh. Kartuku biasa saja. Panggil 1 poin. Heyo. Kartuku lumayan bagus. Panggil 3 poin. Suamiku, panggilan mereka tidak tinggi. Apa aku harus memanggil Do Dizu dengan kartu ini? Panggil dong. Harus dipanggil. Kartu sebagus ini. Panggil 5 poin. Betul. Pasti menang, panggil 5 poin. Kartu ini sepertinya penuh dengan kartu joker. Bisa menang dengan mudah. Tapi sebenarnya, ini adalah jebakan yang mereka rancang. Taruhan dasar 100.000. Dengan manipulasi mereka yang cermat. Hanya dengan 1 putaran, aku bisa kalah sampai bangkrut. Duo-duo. Taruhan dasar 100.000 tidak terlalu besar. Mereka jelas sudah bersiap-siap. Betul, kakak ipar. Lihat tatapan mata mereka berdua. Jelas ada niat buruk. Kartu ini tidak bisa dimainkan. Duo-duo. Kok kamu nggak jadi, landlord, sih? Jadi, kartu sebagus ini, tentu saja harus jadi. Aku panggil 5 poin. Wah, keberuntunganku bagus banget, kan?
keberuntungan ini hebat sekali. Wah, keberuntungan ini benar-benar luar biasa. Tidak ada kartu yang tidak berguna. Tidak kusangka dia jago mainnya. Si bodoh itu sudah terpancing. Kalau begitu, aku akan mengeluarkan 3 dengan 1, 3 angka 3 dengan 1 angka 7. Bom, Dia ingin aku meledakkannya? Aduh. Kenapa kartuku ini bahkan tidak ada 3 dengan 1? Ah, sudahlah. 4 angka 5. Langsung bom di awal permainan? Kartunya sebagus apa sih? 4 angka 5. Aku kebetulan bisa mengikutinya. 4 angka 6. Kalian ini kenapa sih? Duo-duo baru mengeluarkan 3 dengan 1. Kalian langsung mengikuti dengan 2 bom? Betul. Kalian berdua. kenapa bahkan 3 kartu 3 bisa jadi bom? Jangan-jangan, kalian sudah menyiapkan kartu kalian dari awal, ya? Hei, jangan bicara begitu. Kartunya akan kamu yang kocok. Bagaimana kami bisa menyiapkan kartu? Kalau kamu merasa terlalu banyak bom, ya bom balik saja. Hampir. Kalau begitu, 4 kartu 8. Bodoh. 4 kartu 10. 4 kartu J. Ya ampun. Dari awal main sudah bom terus. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kalau ini sungguhan, menang kalahnya bisa sampai ratusan juta. 4 kartu Ki. Aduh, pas sekali. 4 kartu K. Sudahlah, aku tidak akan menyerang orang sendiri. Aku tidak mau. Maaf ya, aku masih bisa menyambung. 4 kartu A. HMPH. Tidak bisa lewat, tidak mau. Kak Wan King, bagaimana denganmu? Aku mau. 4 kartu 2. Ronde ini, sepertinya keberuntunganku lebih baik darimu. Sekarang di tanganmu, seharusnya hanya tersisa 4 kartu 9, kan? Sampai sekarang, sudah ada 9 kali bom di meja. Taruhan dasar 100.000, kamu memanggil 5 poin. 9 bom dikalikan 9 kali lipat. Kalau kalah, kamu harus membayar kami masing-masing 256 juta. 2 orang digabungkan, itu 512 juta. Dan ronde ini belum selesai. Kalau sampai akhir, aku khawatir kamu akan kalah lebih banyak lagi. 500 juta? Ini lebih banyak dari 300 juta yang Yun Hao kalahkan. Ini terlalu banyak. Tidak bisa. Permainan ini terlalu besar. Kami tidak mau orangnya lagi. Yun Hao, selamatkan dirimu sendiri. Kakak ipar. Jangan, kakak ipar. Kamu tidak bisa membiarkanku mati begitu saja. Mau pergi? Aturan meja kartu, sekali dimulai, tidak ada berhenti. Kian duo-duo. Kalau kamu menyerah, kamu harus membayar. Jika kamu tidak bisa membayar, biarkan Ting Yue memberikan saham Ming Seng Group 20% sebagai jaminan utang. Mimpi saja. Aku lebih baik mati daripada membiarkan Ming Seng Group jatuh lagi ke tangan orang licik sepertimu. Oh, ya ampun. Itu bukan keputusanmu. Hari ini, entah uang atau saham. Kalau tidak, kalian semua tidak akan bisa keluar dari sini. Astaga! Jing'an, kulihat duo-duo dan Zi kulitnya halus dan lembut. Jika mereka tidak bisa membayar utang, dikirim ke tempat tertentu, mungkin saja mereka bisa laku dengan harga tinggi. Loh. Hahaha. Ada benarnya juga. Serang. Cukup. Saham bisa kualihkan. Tapi mereka, jangan kau sentuh. Hahaha. Bagus. Bawa kontraknya kemari. Ayo. Tunggu dulu. Siapa bilang padamu? Aku kalah di ronde ini. Hahaha. Astaga. Kian duo-duo. Apa kamu mengigau? Kamu cuma punya 49, bagaimana bisa mengalahkan 42-ku? Hahaha. Tidak bisa. Kalau begitu, kalian harus melihat baik-baik kartu apa yang sebenarnya ada di tanganku. Kalau begitu, lihat baik-baik. Kartuku. Sebenarnya apa?
Astaga, Kartu Joker ada di tangannya. Kartu Joker. Aku menang. Bagaimana mungkin? Bagaimana kartu Joker bisa ada padamu? Kenapa tidak mungkin? Kartu Joker ini selalu ada di tanganku. Kamu curang. Kamu menipu. Kartu Joker jelas-jelas ada di tanganku. Aku bahkan tidak menyentuh kartumu. Bagaimana bisa curang? Kak Wan King, apa kamu salah lihat kartu? Salah lihat? Cih. Mana mungkin aku tidak tahu kartuku sendiri? Wanking, kenapa kartumu? Ini tidak mungkin. Kartu bawahku jelas-jelas kartu Joker. Kenapa jadi 49? Kalian semua tadi lihat, kartu bawahku jelas-jelas kartu Joker. Dia yang berbuat ulah. Kamu salah ingat kan? kartu Joker selalu ada di tangannya. Betul, kami semua melihatnya. Kakak ini Dewi, tahu. Cuma sedikit mengubah kartu dan memanipulasi ingatan. Itu gampang banget. Cuma, kekuatan sihirnya agak terkuras. Nanti malam, harus pegang-pegang perut six-pack suami biar pulih lagi. Kalian semua disuap olehnya. Bersekongkol menipuku. Kian Duo, ini wilayah Longye. Curang itu tidak akan berakhir baik. Longye. Beraninya. Siapa yang berani-beraninya? Curang di tempat Longye, di tempatku ini? Aduh, Longye, Anda datang di saat yang tepat. Wanita inilah yang curang di tempat Anda. Melanggar aturan. Betul, Longye. Orang yang merusak suasana seperti ini, Anda harus menanganinya dengan baik. Longye ini kelihatannya sangat berwibawa, tapi sebenarnya dia itu suami takut istri yang uang jajannya cuma 50.000 sehari. Dia bahkan harus lapor ke istrinya dulu kalau mau minum boba milk dipakai taro dan mutiara. Dia harus lapor ke istrinya dulu. Bagaimana dia tahu? Tidak. Dia bahkan belum bicara. Bagaimana aku bisa mendengar dia bicara? Longye, berani-beraninya curang di tempat Anda, itu benar-benar tidak tahu aturan. Orang seperti ini, Anda harus menghukumnya sesuai aturan agar jadi pelajaran. HMPH. Berani curang di tempatku? Harus dihukum berat. Ayo, tangkap mereka yang curang itu. Mungkinkah itu benar-benar dia? Kian Duo, kau tamat. Itu mereka. Kenapa mereka yang ditangkap? Longye. Yang curang itu dia. Kenapa kau menangkap kami? Betul, Longye. Orang yang harus ditangkap itu dia. Diam kau. Kau benar-benar hebat. Ini adalah klub hiburan yang resmi. Kalian berdua bajingan membuatnya kacau balau. Hanya 2 atau 3 putaran. Kalian membuat anak muda itu kehilangan 30 juta. Kau benar-benar punya nyali. Ya. Longye, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Tolong maafkan kami. Betul, Longye. Ini semua salah paham. Yun Hao itu anakku. Kami hanya bercanda. Gu Jing'an, kau tidak punya malu, ya? Tadi waktu memaksa kami tanda tangan kontrak, kenapa tidak bilang kalau itu cuma main-main? Sekarang setelah semuanya terbongkar, kamu malah bilang ini salah paham. Mana ada hal sebaik itu di dunia ini? Betul sekali. Kau. Sudah cukup. Bawa 2 orang pengganggu ini keluar. Sesuai aturan, bereskan mereka baik-baik. Longye. Lihatlah kejadian macam apa ini. Tuan Shen. Terima kasih banyak. 2 orang ini sudah sering membuat masalah di sini. Bukan cuma sekali 2 kali. Saya selalu tidak bisa menemukan bukti nyata. Hari ini, berkat Anda yang memberitahu saya sebelumnya, baru saya bisa menangkap mereka berdua. Longye terlalu sungkan. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda karena sudah turun tangan tepat waktu. Ini bukan masalah besar. Lihat, adik Anda terluka. Biarkan dia pergi berobat dulu. Masalah di sini biar saya yang bereskan. Baik, terima kasih. Ayo pergi. Apa maksudnya dewa yang dia pikirkan tadi itu?
Ibu dan Zi tinggal di rumah sakit jaga Yunhao saja. Aku antar kamu pulang dulu. Oke. Sebelum bola itu terbang ke sini, kenapa kamu sudah menarikku? Oh ya? Aku cuma kebetulan merasa ada sesuatu terbang ke sini, jadi aku menarikmu. Duo-duo. Aku ada pertanyaan. Yang sudah lama ingin kutanyakan siapa kamu sebenarnya? Aku Yakian Duo-duo. Gadis cantik. Yang agak beruntung. Cuma beruntung saja? Bisa memprediksi bola basket yang akan datang. Dan tahu harga tanah di kawasan timur akan melonjak naik. Mungkin. Aku memang bawanya waspada dan pembawa rezeki. Kalau begitu, aku harus lebih menjagamu tetap di sisiku. Maka, kinerja Ming Seng Group pasti akan berlipat ganda. Aduh, pria ini kalau senyum, gantengnya kebangetan. Aku ingin sekali langsung menangkapnya di sini. Ayo pergi. Xiao Chaishenku. Di luar dingin, kita pulang. Hehe, kakak ipar. Ada apa? Aku sebentar lagi ulang tahun. Di usia yang baru ini, aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Mau apa lagi? Aku ingin mewarnai rambutku ini jadi hijau. Shenzhi. Kalau kau berani mewarnainya, aku akan membuatmu merasakan sendiri kenapa bunga bisa semerah itu. HMPH. Tidak seru. Kakak, kau hanya lebih tua dariku 6 tahun saja. Kenapa hidupmu seperti orang kuno begitu? Kakak ipar, aku bilangnya, kalau cowok sudah lewat 25, itu sama saja sudah 65 tahun. Kakakku itu, sudah tua. Shenzhi. Aku pergi dulu. Sayang. Orang lain boleh tidak percaya padaku. Tapi kamu harus percaya padaku. Sentuhan ini, suasana ini. Aku sudah menunggu begitu lama. Akhirnya akan makan daging juga. Aduh, kebahagiaan ini datangnya terlalu tiba-tiba, ya? Suamiku, menurutmu sih sebentar lagi ulang tahun. Hadiah apa yang bagus untuknya? Banyak sekali barang-barang ini. Aku sampai bingung memilihnya. Biasanya sih, aku akan memberinya perhiasan. Atau tas edisi terbatas. Gaun. Dia suka semua itu. Begitu ya? Kalau kamu suka apa? Aku suka emas. Semakin berat, semakin bagus. Tidak suka berlian? Bukankah orang-orang bilang, berlian itu abadi, dan satu berlian bisa bertahan selamanya? Emas jauh lebih baik. Emas itu mata uang keras. Loh, di masa sulit, barang antik, di masa damai, emas. Kamu tahu tidak? Beberapa tahun terakhir ini, harga emas naik gila-gilaan. Berlian itu, marin keuntungannya terlalu tinggi. Aku lebih suka yang berkilauan keemasan. Berat, imut-imut itu, lebih cocok untukku. Nyonya Shen, ini katalog koleksi terbaru kami yang baru saja tiba. Apa Anda mau melihatnya? Baik, aku lihat. Halo?
Simpan dulu semua yang sudah dipesan sebelumnya. Lalu, siapkan satu set perhiasan emas lagi untuk nyonya muda. Yang paling berat ya, macaron di meja makanan penutup. Harus dari toko yang di Jiangcheng Barat. Zi paling suka rasa dari sana. Nyonya tidak perlu khawatir. Sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan. Sudut latar belakangnya, tolong disesuaikan lagi. Dan balon-balon ini, tambahkan warna yang lebih cerah. Biar bagus saat difoto. Baik, Nyonya. Saya akan segera minta orang untuk menyesuaikannya. Tentu saja, yang terpenting adalah keamanan. Besok yang datang semuanya kerabat dan teman dekat. Saya tidak ingin ada orang yang tidak berkepentingan datang mengganggu. Semua tamu yang masuk harus melalui pemeriksaan ketat. Nyonya Shen, jangan khawatir. Kami sudah menambah personel. Memastikan semuanya aman terkendali. Kenapa kita harus seperti tikus di selokan, bersembunyi di sini? Sementara keluarga Shen bisa dengan megahnya mengadakan pesta ulang tahun mewah seperti ini. Marah saja tidak ada gunanya. Kita sekarang tidak hanya tidak bisa membayar pinjaman, Long Ye juga terus mencari cara untuk menemukanku. Kalau aku tidak bahagia, mereka juga jangan harap bisa bahagia. Pesta ulang tahun. Aku akan membuat keluarga Shen hancur dan tercoreng nama baiknya, tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Nyonya Li, Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Selamat ulang tahun. Nona Zi. Terima kasih. Wah, cantik dan megah sekali pestanya. Kalian datang untuk apa? Kalian tidak diterima di sini. Mingshu, hari ini ulang tahun Zi. Aku sebagai ayahnya datang untuk mengucapkan selamat kepada putriku. Apa itu juga tidak boleh? Betul sekali. Bibi, aku dan Zi dulu juga teman baik. Tentu saja kami datang untuk tulus mengucapkan selamat padanya. Jangan terlalu pelit begitu, jangan usir kami, dong. Kalian, Duo-duo. Kemari sebentar. Pada hari pesta ulang tahun itu, Skandal kakak ipar dan adik ipar keluarga Shen yang melakukan perbuatan tidak senonoh akan terbongkar. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Shen bisa tetap berdiri di masyarakat kelas atas. terima kasih semuanya. Untuk merayakan ulang tahun putriku, Zi, hidangan sudah siap. Semuanya bisa pindah ke area makan. Hati-hati. Sampai jumpa nanti. kenapa kamu terus menatapku? Jangan-jangan, kamu diam-diam menambahkan sesuatu ke minumanku, ya? Kian Duo-duo, kamu menganggapku orang seperti apa? Yun Hao, Ada apa? aku tahu, kamu punya beberapa masalah dengan ayahmu ini. Tapi, bagaimanapun juga, kita ini ayah dan anak. Minum segelas anggur, tidak berlebihan, kan? Oke. Kamu mau bilang apa? Berhasil. Ayo pergi. Ayo. Ini.
Kenapa tidak ada pergerakan? Jangan-jangan Shen Yunhao ini tidak bisa? Masuk dan lihat. Jika tidak berhasil, kita bisa membantu mereka. Kenapa kalian tidak pingsan? Jelas-jelas, Kakak ipar, aku bilang padamu, kebanyakan nonton sinetron murahan, sampai otaknya korslet, kan, bau obatmu itu, baunya seperti campuran minyak telon dan racun serangga. Masih mau menjebak orang, dengan otak kalian berdua ini, jangan lagi main intrik istana, oke? Atau jangan-jangan, kalian berdua sudah tidak punya jalan lain, ingin mencari pekerjaan tetap dan menjahit di penjara, ya? Kian Duo-Duo. Jangan sombong dulu. Meskipun kalian tidak melakukan tindakan yang sebenarnya, memangnya kenapa? CCTV hotel ini dengan jelas merekam. Kau dan Shen Yunhao, kalian masuk ke kamar yang sama. Pria dan wanita sendirian. Berduaan di satu kamar. Jika foto dan video ini tersebar, keluarga Shen tetap akan hancur. Benarkah? Tapi kulihat, kalian seharusnya tidak akan punya kesempatan itu lagi. Terima kasih atas kerja sama kalian. Mereka memiliki banyak tunggakan utang besar. Kasus mereka sudah dibuka. Kami sedang kesulitan mencari mereka. Hari ini kebetulan bisa diselesaikan sekaligus. Kau sengaja, kan? Kian Duo-Duo. Ini semua jebakanmu. Tentu saja. Kalau tidak, apa menurutmu keamanan keluarga Shen kami terbuat dari kertas? Senaknya saja, membiarkan kalian berdua yang mencolok ini masuk begitu saja, dan bisa begitu lancar, berhasil memasukkan obat? Kami ini hanya mengikuti skenario kalian, dan kebetulan membantu kalian menyiapkan panggung. Kakak ipar. Dengan IQ mereka yang segitu, bisa kepikiran untuk membius saja, sudah termasuk luar biasa. Jadi jangan harap, mereka bisa membongkar rencana mata-mata kami. Tapi tadi anggur itu, kalian jelas-jelas meminumnya. Resep rahasia eksklusif dari kakak ipar, 1 butir menyegarkan pikiran. 2 butir, tidak akan pernah lelah. 3 butir. 3 butir tidak perlu. Dengan trik murahan kalian ini, 1 butir saja sudah cukup untuk menghadapi kalian. Ayo pergi. Kian Duo-Duo. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dadah. Sayang. Kita juga makan yuk. Aduh, asam sekali. Kakak kedua, apakah ini bau asam cinta? Wow. Kamu benar-benar menyiapkannya untukku. Dan ini padat. Bukan hanya ini, 1 set lengkap juga ada. Aku juga menyiapkanmu. Mahkota Phoenix emas murni, yang beratnya 5 kilogram. Suamiku. Suamiku yang baik. Mahkota Phoenix 5 kilogram. Apa tidak akan membuat leherku patah? Tapi, sudut bibirku pasti akan merekah sampai ke belakang kepala. Berdiri sejajar dengan matahari. Ayo pergi.